Assalamualaikum. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Welcome back to my channel. Hari ini aku pengen ngomongin soal hidup. Hidup itu gampang banget jadi rumit. Jadi, kalau tidak mulai kita sederhanakan, nantinya kita makin stres, cepat capek, dan tidak fokus sama kerjaan kita. Nah, yang bikin hidup complicated memang ada banyak faktor. Faktor luar dan faktor dalam. Karena faktor luar itu tidak bisa kita kontrol, jadi ayo kita kontrol yang paling gampang dari diri sendiri. Di video kali ini, aku pengen ngasih beberapa tips yang bisa bikin hidup lebih sederhana. Tonton sampai habis ya. Tips yang pertama, bersihin rumah sebelum tidur. Membersihkan rumah itu kelihatannya ribet, apalagi kalau kita tipe orang yang barangnya banyak, tapi storage atau tempat penyimpanan lebih sedikit dari jumlah barang yang kita miliki. Karena barang tidak ada rumahnya, kita butuh waktu yang lebih lama dalam proses beberes. Beberes yang paling menyebalkan itu tentang dapur. Dari cucian yang numpuk, top table berantakan dengan barang, dan kompor yang kotor, dan lain sebagainya. Secapek-capeknya, kita harus berusaha untuk nyempetin waktu beberes dapur. Selanjutnya, barang-barang yang tergeletak di ruang keluarga. Baju-baju cucian langsung dilipat, karena cuma baju pergi saja atau baju kerja saja yang aku setrika. Jadi baju selain baju keluar dan baju kerja, itu langsung saya lipat. Ini bisa aku lakuin sambil nonton TV atau nonton YouTube. Kalau barang-barang diberesin, dibersihkan, dan dikembalikan ke tempatnya sebelum tidur, nantinya kita akan ngerasa senang dan tidak ada beban. Paginya, kita bisa langsung bikin sarapan atau mengerjakan pekerjaan kita yang sebenarnya. Kita akan sangat bersyukur dengan ini dan mood langsung jauh lebih bagus. Yang kedua, keluar dari rutinitas yang kurang berfaedah. Ketika bangun tidur, di pagi hari biasanya orang langsung pegang HP. Ini bisa mengalihkan kita dari hal yang seharusnya urgent buat dikerjain. Kita bisa keluar dari rutinitas yang kurang berfaedah ini dimulai dari HP, dari unfollow akun online shop, buat mengurangi beli barang secara impulsif. Kurangin waktu membuka Instagram, dan waktu kapan harus keluar dari scrolling di media sosial. Dan bisa juga dengan turn off notification di HP. Awal melakukan ini, kita akan ngerasa FOMO, jadi fear of missing out, karena ngerasa tidak update dari sebelumnya. Tapi, sebenarnya banyak kok berita-berita yang kita tuh kalau tidak tahu, tidak apa-apa. Selain menyita waktu, ini juga bikin kita mengkonsumsi konten yang tidak semestinya kita konsumsi. Bikin kita jadi tidak fokus sama goals kita dan ke-trigger buat ikut-ikutan apa yang ada di dunia sosial media. Ini tuh kayak semacam digital clutter. Aku ngerasa bahwa waktu sehari itu tidak cukup. Terus aku cek waktu screen time HP, emang udah berlebihan banget sih, 5-10 jam dalam sehari. Akhirnya, aku ngurangin jadi 3-5 jam dalam sehari. Dan ternyata, sadar, waktu aku itu sebenarnya masih banyak loh. Aku masih bisa baca buku, masih bisa ada tambahan waktu buat ngelakuin hal-hal yang positif lainnya. Ketiga, berani bilang tidak. Manusia cenderung pengennya bisa menyenangkan orang banyak. Apa-apa serba iya dan iya. Terus, di akhir baru sadar, itu melelahkan dan kita tidak punya waktu dengan diri sendiri. Kalau kita membentuk kebiasaan dengan mengiyakan apa kata orang lain, kita akan mulai meninggalkan diri kita yang sebenarnya. Tidak paham mana yang bisa bikin happy dan yang mana yang sebenarnya kita tuh kurang sukai atau tidak kita sukai.
Aku pernah mengiyakan apa kata orang-orang, berusaha menjadi perfect dengan nurutin semua orang. Yang terjadi ternyata tidak baik buat diri sendiri. Bisa bikin aku burn out dan akhirnya tidak mood ngerjain apa yang jadi goals aku sebenarnya. Tapi berakhir apa? Orang-orang tuh tetap berekspektasi lebih agar aku buat gini dan gitu. Kalau ini bisa bangun diri sendiri lebih baik sih oke ya. Tapi kalau kita jadinya lelah, burnout karena keluar jalur yang kita mesti kerjain, udah deh. Kita stop buat selalu bilang iya. Yang keempat, bangun pagi. Dulu nenekku selalu mengajarkan untuk menyelesaikan pekerjaan atau belajar sebelum jam 9 malam. Setelah itu langsung tidur. Dan ternyata aku bisa lebih fokus buat belajar di pagi harinya di sekolah. Tidak ada gangguan dalam belajar, begitupun sekarang. Karena bangun pagi, aku juga ngerasa lebih produktif. Karena harinya panjang, bisa ngelakuin lebih banyak hal positif. Jadi, morning person itu bukan berarti aku tidak pernah loh bangun siang. Pernah juga kok bangun siang kayak jam 6 atau jam 7. Tapi aku selalu kesel sendiri karena ngerasa harinya tuh jadi pendek. Kerjaan jadi terlantar dan nantinya aku mesti ngerjain semuanya secara terburu-buru. Dan itu tuh bikin aku capek sendiri. Yang kelima, ngurangin to-do list. Aku sering bikin to-do list untuk ngebuat aku jadi lebih terarah dan mau ngelakuin apa aja setiap harinya. Jadinya tidak bingung ngelakuin apa di pagi harinya. Awalnya aku bikin list yang terlalu banyak dalam sehari. Bukannya semangat, aku malah capek sendiri. Sekarang, aku tuh ngurangin jumlah list. Jadi buat pekerjaan hari Senin misalnya nge-laundry. Jadi aku nyuci semua baju kotor. Selasa nyapu dan ngepel. Hari Rabu bersih-bersih toilet. Dan lain sebagainya. Jadi kayak ada waktu khusus setiap harinya dan itu tidak terlalu banyak untuk pekerjaan rumah. Jadi pekerjaan utama aku bisa aku kerjain dengan jangka waktu yang lebih panjang. Yang keenam, berhenti multitasking. Dulu aku tuh cukup sering multitasking, seperti masak sambil beberes, atau beberes sambil nyuci baju, laundry gitu ya, atau setrika sambil nonton, cuci baju sambil nonton. Kalau didengerin tuh kayaknya asik aja ya, karena kalau sambil nonton kan kesannya seperti sambil entertain diri sendiri, walaupun sambil mengerjakan pekerjaan rumah. Kita bikin contoh yang lebih umum lagi deh, kayak bersihin rumah sambil masak. Pasti ada ya yang ngelakuin ini, tapi ini tuh sebenarnya stressful banget dan toxic. Karena otak kita dipaksa buat ngelakuin sesuatu yang seharusnya dilakuin satu-satu. Dan sebenarnya ya kalau kita itu ngelakuin secara fokus, itu bisa ngerjain 2 kali lebih cepat. Jadi udah deh stop kalau kita masih ngelakuin ini. Dan mulailah mengerjakan sesuatu satu persatu. Jadinya less stress. Yang ketujuh, pakai seragam. Anak-anak sekolah hidupnya lebih simpel karena tiap ke sekolah punya seragam. Mereka tidak punya pilihan yang takes time karena anak sekolah emang tujuannya buat belajar. Kita juga bisa kok ngikutin zaman kita sekolah dengan pakai baju yang sama untuk tiap occasion atau minimal punya 3 macam baju yang bisa di rolling tiap ngelakuin aktivitas. Misalnya aku punya 3 daster untuk di rumah, 6 gamis untuk ke sekolah atau keluar, 2 kaos untuk olahraga, dan lain sebagainya. Dengan begitu, hidup aku terasa lebih gampang. Hal ini juga bikin kita lebih hemat secara keuangan dari beli baju, dan pikiran kita juga terasa lebih simpel. Yang ke-8, declutter. Di setiap video minimalism, selalu menekankan declutter barang yang ada di rumah. Aku yakin
lebih dari 50%-nya sebenarnya tidak dipakai. Pilih barang-barang yang benar-benar spark joy, bikin kita senang, yang ada manfaatnya. Sebenarnya, waktu kita nimbun barang, kita tuh rugi banyak hal. Rumah menjadi sesak, kita perlu lemari buat menyimpan. Kemudian membersihkan rumah harian jadi perlu waktu yang panjang. Keterikatan dengan barang tidak akan bikin kita happy. Awal ngelakuin declutter emang berat, apalagi declutter biasanya dilakukan langsung banyak serumah. Kalau aku sih tidak pernah melakukan decluttering sekaligus satu rumah. Aku lebih senang declutter per ruangan. Jadi, misalnya hari ini kamar depan, besok kamar belakang, kemudian lusa ruang tamu, dapur, dan lain sebagainya. Kita akan ngerasain yang namanya sedih ketika declutter. Tidak tega, mubazir, takut kalau barangnya dipakai lagi. Dan setelah beberapa hari, minggu atau bulan, ada tuh rasa penyesalan ngebuang barang A, B, dan C. Tapi kita akan sadar, otak kita bisa kok berusaha kreatif dengan sedikit barang yang ada. Jadinya kita bisa-bisain. Dan setelah melewati fase ini, kita akan jauh lebih enteng ngelakuin banyak hal. Karena barang tidak banyak, kita juga bisa lebih terhindar dari distraksi. Pikiran juga dipusatin kepada hal yang benar-benar bermanfaat ke diri sendiri. Jadi, itu dia tips yang bisa bikin hidup kita lebih sederhana. Kalau ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share video ini ke teman-teman kamu ya. Thanks for watching. See you on my next videos. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.